Karin, ini pasti botol bulu perindu itu jatuh, makanya ibu dapat masalah, Pak. Lepasin, saya nggak salah, Pak. Gimana sih kok bisa jatuh sih? Bu, aku butuh sekarang juga. Karin, ibunya dapat masalah. Kenapa kamu mikirin diri kamu sendiri? Kamu pikirin ibu dong. Gak bisa, pokoknya aku juga butuh sekarang. Bulu perindunya mana? Dia tahu kamu bukan tolongin ibu jadi pengacara kayak apa. Gak bisa, makanya tolongin aku dulu. Ya, ibu, lepasin, Pak. Saya nggak bersalah. Karin, tolongin ibu. Gak bisa, mana? Karin, dasar anak durhaka kamu. Ya, jauh deh semua. Baiklah, Papa ingin membicarakan sesuatu yang sudah lama Papa janjikan. Yaitu masalah seluruh aset dan harta Papa. Enggak. Papa ingin bersikap adil terhadap semuanya. Karena itu, Papa akan menyerahkan semuanya pada Damar. Biar nanti Damar yang mengatur pembagian untuk para istri dan anaknya. Bagus, akhirnya semua harta ada di tangan Damar sekarang. Aku akan dengan sangat mudah mempengaruhi Damar dan mendapatkan semuanya. Halo. Baik. Saya akan segera kesana. Ada apa Damar? Saya ada urusan penting, Pak. Saya permisi dulu. Ada apa, Sus? Saya minta maaf, Pak. Pokoknya saya, ibu nggak mau sampai kalau ada orang yang tahu, ternyata Alia itu anak kandungnya Anissa dan bukan anak kamu. Jangan sampai ada orang yang tahu. Udah ibu tenang aja ya. Pokoknya semuanya pasti terjaga dengan baik. Dan pasti Damar akan menceraikan Anissa. Dan semua hartanya akan jadi milik aku. Milik kita dong sayang. Oke, milik kita Bu. Oh ya Karin sayang, bulu perindunya mana? Ibu mau pinjem dong. Buat apa? Kamu tahu kan Pak Margo ayahnya Ferdi yang kaya raya itu? Gebetan ibu? Sebentar. Tapi jangan lupa sampein salam aku ke Ferdi, anaknya yang ganteng itu. Tenang aja. Ibu mau kemana? Ibu mau pergi, ibu ada urusan ya. Tapi saya harus bicara sama ibu. Di dalam ada Karin, Enggak, kamu bicara saya sama mau bicara ibu Enggak, dan ibu saya... buru-buru. Damar?
Mau ngomong apa sih? Kok kelihatannya penting banget? Ah, aku tahu pasti kamu bilang kalau kamu udah ceraiin Anissa kan? Iya kan bilang sama aku sekarang kamu udah ceraiin. Saya nggak akan pernah menceraikan Anissa. Justru saya datang ke sini untuk menceraikan kamu. Maksudnya apa sih? Hah? Kamu lagi sakit, kamu demam ya? Nah, kok kamu ngomongnya ngaco gitu sih? Maksudnya apa deh? Kamu kok ngomongnya kayak gitu? Iya, enggak. Saya nggak demam, saya nggak kenapa. Saya akan ceraikan kamu. Dan saya akan talak 3 kamu sekarang juga. Gak bisa. Kamu bilang sama aku ini ada apa sih sebenarnya? Aku salah apa? Aku kan gak ngapa-ngapain. Ada apa? Salah apa? Rumah sakit. Kenapa muka kamu berubah? Hah? Barusan saya datang ke rumah sakit tempat kamu melahirkan. Karena saya diundang oleh seorang suster. Dan saya yakin kamu tahu suster itu siapa. Suster yang dibayar oleh ibu kamu. Untuk menukar anak kamu dengan anak Anissa. Dan sekarang saya baru sadar. Kalau yang meninggal itu adalah anak kamu, bukan anak Anissa. Pantas saja. Kamu gak pernah merawat anak saya. Dan gak pernah mau menyusui dia. Aku bisa jelasin kalau masalah itu. Jelasin apa? Saya juga tahu kalau kamu tukang selingkuh. Karena saya pernah melihat kamu dan ibu kamu bersama 2 pria. Yang satu bermesraan dengan kamu dan yang satu lagi bermesraan dengan ibu kamu. Hah? Mereka teman? Hah? Saya ngobrol sama cowok itu. Dan cowok itu ngaku kalau itu pacar kamu. Sekarang saya baru sadar. Kalau ternyata kamu gak pernah mencintai saya. Kamu cuma menginginkan harta saya. Jadi mulai sekarang, tinggalkan tempat ini. Dan jangan pernah temuin aku. Ngerti? Jadi gitu ceritanya, Ma, Pa. Nis. Alia itu anak kamu. Dan sebenarnya yang meninggal itu adalah anak Karin. Alia anak aku. Ya Allah, makasih ya Allah. Ma. Pa. Maafin Damar ya. Nis, maafin aku ya. Karena selama ini aku dibutakan oleh kelicikan Karin. Mas, setiap hari aku berdoa sama Allah. Biar Allah bisa bukain pintu hati kamu. Jadi nggak mungkin, Mas, kalau aku nggak bisa maafin kamu. Berantakan semuanya. Itu pasti gara-gara ibu deh. Orang urusan belum selesai, kok malah dibawa aja bulu perindunya. Kalau kayak gini kan gue nggak bisa naklukin hati Damar lagi kalau nggak ada bulu perindunya. Ibu pasti ke rumah laki-laki tuh. Gue harus ambil semua. Kok banyak polisi? Bu, ada apa sih? Rumah ini digerebek, Non. Iya, Non. Ternyata penghuninya itu gembong perampok. Saya tidak bersalah, Mas. Ya, ikut. Mas, lepaskan. Kenapa, Pak? Pak, saya tuh ditipu, saya ini korbannya, Pak. Saya nggak salah apa-apa. Bu, Ibu, tertipu, saya nggak bersalah. Ibu kenapa sih? Karin, tolongin Ibu, Karin. Panggilin pengacara, Ibu ditipu. Ibu ada aja, Ibu bulu perindunya mana? Karin, ini pasti botol bulu perindu itu jatuh, makanya Ibu dapat masalah, Pak. Lepasin, saya nggak salah, Pak. Gimana sih kok bisa jatuh sih? Bu, aku butuh sekarang juga. Karin, Ibu ya dapat masalah. Kenapa kamu mikirin diri kamu sendiri? Kamu pikirin Ibu dong. Gak bisa, pokoknya aku juga butuh sekarang bulu perindunya mana? Dia tahu kamu bukan tolongin Ibu jadi pengacara kayak apa. Gak bisa, makanya tolongin
Gue cari kemana lagi? Wah, sial. Tanpa bulu perindu itu aku nggak bisa lagi pasti mengambil hatinya Damar. Damar, kamu tuh emang gak ngerti ya pengorbanan aku selama ini ke kamu. Kamu tuh gak menghargai. Pokoknya, kalau sampai aku gak bisa milikin kamu, itu berarti gak ada juga yang boleh milikin kamu. Anissa, lo juga gak boleh milikin Damar. Rasain, biar mati aja berdua. Woi, ada yang ketabrak tuh. Ayo cepet kejar. Ayo kejar. Aduh gawat, ada yang lihat lagi. Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa, Mas. Syukurlah kalian nggak apa-apa. Alhamdulillah, bayi kalian juga nggak apa-apa. Si Karin itu emang kelewatan. Sampai-sampai dia punya niat untuk mencelakain Anissa dan anaknya. Mas, makasih ya kamu udah nyelamatin aku sama anak aku. Nis, kamu gak perlu berterima kasih. Karena itu adalah anak kita. Dan aku gak bakal biarin siapapun mencelakai dia. Setelah ini semua, semoga kalian menjadi keluarga bahagia yang saling menyayangi. Amin. Tiba nafas di ujung helai.